yang ngoreksi hasil tulisan dan paparan lisan itu bukan manusia lagi. Itu kelihatannya meniru, jadi seperti mensimulasikan kerja otak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, terima kasih telah kembali bersama kami UMK Talks Academy tentunya. Bersama saya Sudarman, SPD MED, akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan saat ini saya tentunya sudah ditemani oleh narasumber andalan kita, the one and only, siapa lagi kalau bukan Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabarnya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik-baik, sehat-sehat. Gimana, Mas Darman? Alhamdulillah, sehat walafiat, Prof. Oke, baik Prof, hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan topik yang baru, di mana topik kita pada hari ini adalah peran guru di tengah majunya teknologi pendidikan. Baik Prof, langsung saja mungkin kalau kita melihat kondisi kehidupan kita saat ini Prof, ya perkembangan informasi dan teknologi itu tidak terbendung Prof, dan telah mempengaruhi segala macam sektor, ya termasuk sektor pendidikan sendiri. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini Prof, di mana kalau kita lihat hampir semua tenaga pendidikan termasuk siswa itu dipaksa dan pada awalnya dipaksa dan saat ini semuanya sudah memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Nah, menurut Prof Ali sendiri bagaimana Prof Ali memandang fenomena ini? Ya, Mas Darman, saya ingin memfokus pada peranan guru ya, peranan pendidik kalau boleh saya sebut, karena kalau saya menyebut pendidik itu berarti ya guru di mana saja ya, dari sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu S1, S2, S3 gitu. Jadi istilah yang sering digunakan yang kemudian membuat orang terkaget-kaget itu kan disrupsi. Ya, kata disrupsi itu sebetulnya menyingkirkan ya, kalau boleh saya sebut dalam bahasa Indonesia itu tersingkir ya. Ini ada gelombang yang menyingkirkan banyak hal ya, termasuk menyingkirkan peranan guru, tugas guru yang selama ini berada di kelas mengajar. Yang mengajar itu lebih banyak dulu diterjemahkan sebagai menyampaikan ilmu pengetahuan. Bahkan kadang-kadang saya masih dengar beberapa pakar ya, mungkin tidak sengaja mengatakan delivery of knowledge gitu ya, deliver knowledge. Deliver knowledge itu kan menyampaikan pengetahuan. Seolah-olah memang pengetahuan itu sumbernya ada pada guru. Gitu. Jadi saya kira walaupun itu tidak sadar, saya kira itu sekarang guru mungkin tidak menjadi sumber atau satu-satunya sumber pengetahuan yang kemudian disampaikan, di-deliver ya. Seolah-olah itu sumber pengetahuan itu ada di guru, dan guru kemudian menyampaikannya ke murid, ke peserta didik. Nah, karena ini mungkin istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang lazim, maka tidak disadari sebetulnya itu mungkin sudah tidak berlaku lagi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini kan menurut saya itu yang paling berperanan dalam kaitannya dengan pendidikan itu kan artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Jadi salah satu yang saya terheran-heran gitu ya, dalam artian karena saya mungkin praktek ya, itu kalau dulu itu misalnya tes bahasa Inggris yang kemudian mengukur kemampuan berbicara dengan kemampuan menulis, mengarang ya, menulis itu artinya menyampaikan gagasan-gagasan dalam bentuk tertulis, mengarang dalam artian seperti itu tentu akan melibatkan banyak
banyak penskor ya, banyak guru yang menskor melihat membaca setiap hasil tes dari peserta didik itu bisa berjam-jam, dan kemudian apalagi kalau sifatnya massal itu apalagi kalau misalnya nasional bahkan internasional. Nah, ada tes, saya tidak perlu menyebut namanya biar tidak mempromosikan ya, yang kemudian itu diganti dengan mesin. Yeah. Jadi yang ngoreksi hasil tulisan dan paparan lisan itu bukan manusia lagi. Itu kelihatannya meniru, jadi seperti mensimulasikan kerja otak manusia ke mesin gitu ya. Itu yang kemudian saya lihat, wah ini mungkin yang disebut dengan artificial intelligence itu. Luar biasa ini. Jadi oleh karena itu nanti bahkan ya artinya ada juga yang mengatakan suatu saat guru tidak perlu lagi karena bisa digantikan oleh mesin. Saya merasa tidak semata-mata kemudian guru tersingkir, enggak. Peranan guru yang harusnya kemudian akan beda, bukan lagi, paling tidak akan saya katakan bukan lagi satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga kemudian seolah-olah ya tugas guru itu menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya itu pada peserta didik. Nah, itu poin yang saya kira sangat penting sekali untuk kita sadari sebagai pendidik. Tapi masalahnya, Mas Darman, masalahnya di dalam konteks di Indonesia, disparity, kesenjangan, beragaman itu dari segi mutu pendidikan, apalagi kalau dari segi akses terhadap teknologi, akses terhadap internet, kalau lebih tepatnya itu masih sangat beragam. Sehingga peranan guru yang tadi saya katakan baru itu tidak kemudian bisa dikatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tentu cita-citanya itu amanat Undang-Undang Dasar ya, mengembangkan sistem pendidikan, satu sistem pendidikan nasional itu ya semuanya harus sama, dalam artian betul-betul disparity, kesenjangan dari segi apapun yang terkait dengan pendidikan itu harus segera dikurangi begitu. Ya. Terus kalau tapi sebelum Mas Darman, ada hal-hal yang saya kira barangkali tidak akan bisa diganti peranannya oleh mesin. Peranan guru yang tetap harus dimainkan oleh guru walaupun ada disrupsi teknologi, ya, itu masih ada banyak yang bisa, dan ada kemungkinan sampai akhir hayatnya dunia itu tetap berlaku. Itu Mas Darman. Iya. Oke, ya, melihat perkembangan teknologi saat ini, Prof, ya, yang dimana sebagian besar, kalau nggak sebagian besar, sebagian ya, itu peran guru sudah mulai diambil alih oleh teknologi, Prof. Nah, kalau menurut Prof sendiri, bagaimana cara guru sendiri itu menyikapi change atau perubahan yang terjadi ini? Ya, saya kira memang tidak pernah manusia itu bisa melawan arus kemajuan ya. Ya, arus kemajuan zaman, khususnya tentang teknologi ini tidak bisa dibendung ya, tidak bisa dibendung. Jadi saya kira saya tidak usah menyebut lagi, itu sudah sangat dimaklumi kalau kemudian kita bisa mengikuti perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi yang menjadi pembicaraan kita sekarang ini, saya kira akan merasa asing ya, tertinggal gitu. Sehingga Mas Darman, kalau boleh saya menyebut, pandemi jelas musibah kemanusiaan, tapi juga ternyata ada hikmahnya, ya, mempercepat adopsi, mempercepat kesadaran kita perlunya mengikuti perkembangan zaman. Jadi, karena dipaksa. Kalau misalnya katakanlah sekarang masih banyak yang menyelenggarakan pembelajaran dengan daring, kalau guru tidak mengikuti
perkembangan teknologi, maka dia tidak akan punya tempat lagi. Dia akan merasa tersingkir, dia akan merasa terasing. Bukan diasingkan ya, tapi secara alami merasa, aduh saya tidak mengikuti ini, saya tak mengundurkan diri dari kehidupan yang menuntut kemajuan teknologi, itu kan disayangkan. Padahal peranan guru itu masih sangat penting. Sangat penting, tetapi tentu itu tadi ada bagian-bagian peranan guru yang tidak perlu lagi dimainkan gitu. Nah, boleh saya sebut yang paling menonjol menurut saya yang tidak bisa diambil oleh peranan mesin adalah peranan guru dalam pokok peranan guru dalam memberikan role model ya, pakai model role model. Istilahnya itu dalam bahasa Indonesia sebagai panutan, sebagai contoh panutan bagaimana berperilaku yang menunjukkan budi pekerti yang baik, ya, karakter yang baik. Tapi tidak hanya karakter yang baik, tapi bagaimana seorang guru masih tetap menekuni bidangnya, menunjukkan bahwa dia juga pembelajar. Orang yang juga terus belajar, bukan hanya meminta peserta didiknya itu belajar, tapi juga menunjukkan ini panutan ya, istilahnya itu panutan yang orang mungkin guru mungkin tidak perlu menyampaikan dengan kata-kata, tapi dengan perilakunya bahwa setiap kali ada sesuatu lihat kamus, kemudian mengatakan pada peserta didik bahwa anak-anak saya barusan menemukan ini di Google bahwa ternyata dan seterusnya. Memang itu penemuan baru yang kemudian bisa diakses di Google baru kemarin katakanlah misalnya begitu, baru seminggu yang lalu mungkin peserta didiknya bisa kedahuluan gitu. Ini saya kira role model, panutan, tidak hanya masalah karakter ya, tidak hanya masalah budi pekerti, tapi juga role model seorang guru yang tetap menunjukkan walaupun dia guru, dia tetap belajar panjang hayat gitu. Jadi tidak hanya misalnya memotivasi peserta didik untuk selalu menggali ilmu baru yang selalu bisa diakses di internet, tetapi dia sendiri juga menunjukkan itu. Jadi di kelas itu sharing itu ya gurunya, ya muridnya. Di kelas itu kalau saya menyebut kelas jangan dibayangkan kelasnya itu hanya satu seperti dulu loh ya, ruangan yang disekat oleh dinding-dinding. Kelas itu bisa macam-macam sekarang. Itu Mas Darman. Nah, baik Prof. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Prof. Kita berandai-andai dulu Prof. Saat ini kan kita masih di masa pandemi ya Prof. Ya. Dan pembelajaran masih sangat tergantung dengan penggunaan teknologi. Kira-kira setelah pandemi ini, kira-kira wajah pendidikan kita, peran guru di sekolah seperti apa Prof? Apakah masih akan seperti ini atau kembali ke cara konvensional, Prof? Ya, jadi walaupun saya semula tidak begitu nyaman mendengar kata new normal, ya new normal seolah ya tidak kembali normal, tapi ada sesuatu yang baru ya. Saya memaknainya begini. Jadi kalau kita kemudian tidak lagi kena musibah ini, jadi tidak lagi dihantui oleh musibah COVID-19, katakanlah kita sudah merasa aman dari COVID-19, tidak ada lagi penularan, itu sudah ada obatnya segala macam, itu kemudian tidak kembali seperti dulu luring itu. Saya tidak setuju kalau kemudian orang bilang ayo kita segera kembali ke luring. Ya, ini harus diberi catatan ini. Kita lihat dari segi jenjang pendidikan itu ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi gitu ya. Jadi mungkin dari segi proporsi daring luring itu bisa bervariasi ya. Jadi kalau saya sebut memang kalau PAUD itu lebih banyak harus luring ya. Lebih banyak harus luring, tapi luring dalam artian kemudian tatap muka di kelas
itu tidak boleh kemudian mengabaikan teknologi. Jadi kemajuan teknologi, bagaimana kemudian juga memperlakukan peserta didik sebagai rekan, walaupun PAUD ya, walaupun PAUD itu saja ngajak peserta didik untuk ayo kita cari informasi ini dari internet. Ini ibu guru atau bunda belum paham ini, ayo kita cari yuk gitu. Di kelas artinya fisik ada gedung yang kemudian disebutnya sebagai kelas, sampai kemudian proporsi jumlah pertemuan di kelas seperti itu, luring seperti itu menjadi lebih semakin sedikit di atas perguruan tinggi. Jadi kalau di perguruan tinggi mestinya luring itu ya artinya hal-hal yang memang betul-betul dianggap perlu. Pada dasarnya kan pendidikan yang dikelola oleh perguruan tinggi itu harus bisa menjangkau seluas-luasnya. Tidak, karena misalnya untuk menjangkau yang tidak terjangkau ya, daerah wilayah-wilayah yang tidak mungkin mereka pergi ke kampus gitu, itu harus bisa dilayani. Jadi artinya itulah yang saya tafsirkan sebagai kembali ke normal, tetapi kemudian tetap memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Dan teknologi semaksimal mungkin itu ya tetap bisa luring, bisa daring, yang namanya blended, hybrid. Tapi juga kemudian kalau itu luring, itu tidak kemudian kembali seperti dulu, cara mengajarnya, cara melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak kembali seperti dulu, tapi mumpung sekarang ini sedang hangat-hangatnya, semangatnya memanfaatkan teknologi dihadirkan di kelas, gitu. Kalau itu dalam bentuk luring ya, dan kembali guru berperanan sebagai satu-satunya sumber belajar, sumber pengetahuan, itu Mas Darman. Baik Prof, terima kasih Prof. Waktu kita kebetulan sudah habis. Sebenarnya menarik kalau kita berbicara peran guru yang hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini ya Prof. Ya, namun sayang sekali lagi-lagi kita harus dibatasi oleh waktu. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, mungkin satu hal yang bisa saya simpulkan sebelum kita mengakhiri, ya perkembangan teknologi saat ini tidak bisa dibendung, ya sehingga peran guru ya secara perlahan-lahan mulai diambil alih oleh mesin. Namun profesi guru akan selalu ada karena ada satu peran yang selamanya tidak akan bisa digantikan oleh mesin, yaitu peran guru sebagai role model kepada siswa. Betul. Baik. Iya. Betul, ya. Setuju. Ya. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri, sampai ketemu lagi di UMK Talks Academy episode selanjutnya. UMK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.